In this moment, on this day, become the man. Hercules maupun Thor adalah makhluk kosmik paling diperhitungkan dalam semesta Marvel. Mereka ini sama-sama abadi, sama-sama keturunan dewa, dan bahkan sama-sama anak raja. Lalu siapakah yang lebih unggul kalau keduanya ini diadu? Mari cari tahu jawabannya bersama dalam film populer kali ini, Hercules vs Thor. Kalau kita bicara dari segi kekuatan di ronde pertama, Hercules atau lebih tepat lagi Heracles pada dasarnya adalah setengah manusia. Sering juga disebut demigod, ibunya murni makhluk fana, sementara sang ayah adalah dewa tertinggi Olympus. Makanya meski dapat warisan beberapa fitur kekuatan, mulai dari tenaga, kecepatan hingga pukulan yang tingkatnya jauh di atas kemampuan manusia biasa, Hercules ini gak bisa gunain proyeksi energi listrik seperti ayahnya sang dewa petir. Jadi, karena gak diperkuat dengan kemampuan supranatural seperti manipulasi unsur, dia harus bergantung sama beberapa jenis senjata. Mulai dari perisai Perseus milik saudara tirinya, lalu helm Hades punya sang paman, sampai pedang Peleus serta gada emas yang dalam komik paling sering Doski gunain buat gelut. Ini jelas beda ya sama Thor yang bukan lagi setengah tapi malah dewa itu sendiri. Kekuatannya pun bukan pinjeman, tapi bawaan sejak orok. Karena dua orang tuanya ini adalah Asgardian murni. Jadi selain dapat fitur kekuatan seperti tenaga, kecepatan hingga pukulan di tingkatan yang sama dengan Hercules, atau bahkan lebih tinggi. These hands were once used for battle. Thor juga punya kemampuan natural nih buat manipulasi energi listrik dan cuaca badai. Karena posisinya sebagai dewa guntur. Dan itu belum ditambah nih dengan dua senjata berkekuatan kosmik yang sekarang ada di tangannya, Stormbreaker dan Mjolnir. Ama ini nih petir punya Zeus ayahnya Hercules. Ini praktis nyiptain jurang perbedaan yang ya cukup lebar antara kekuatan mereka berdua. Apalagi belakangan, kita akhirnya tahu nih kalau Thor juga bisa bagiin kekuatannya ke makhluk lain. Seperti dalam pertempuran melawan Gorr. Lalu bagaimana kalau keduanya ini diadu dalam urusan pengalaman? Apakah hasilnya akan berbeda? Sebagai makhluk abadi, baik Hercules maupun Thor, mungkin udah ngelewatin ribuan tahun masa hidup ya. Dan kalau diukur pakai perhitungan semesta Marvel, ada kemungkinan Hercules ini lebih tua. Cuman ini gak bisa dijadiin acuan buat bilang Doski lebih berpengalaman. Karena walau sama-sama pernah ngadepin ratusan atau bahkan ribuan perang dan pertarungan, kelas musuhnya itu jelas ada di tingkatan yang berbeda. Hercules ini lebih banyak ngabisin waktu di bumi selama masa awal kehidupan. Soalnya emang lahir di sana. Jadi musuh yang dihadepin itu levelnya kebanyakan cuma di tingkatan pesuruh para dewa. Lalu begitu tinggal di Olympus bareng bokapnya, paling Doski cuma ngabisin waktu buat ngelindungin kepentingan Zeus. Ini jelas beda ya sama Thor, yang sejak lahir sampai gede itu tinggal di Asgard mulu. Terus ditempa dalam perang yang musuhnya adalah sesama ras dewa. Karena posisinya sebagai calon pewaris tahta dari kekuasaan yang ngatur 9 alam. Nah, fakta-fakta inilah yang bisa bikin kita jadiin dasar buat nyimpulin kalau meski keduanya sama-sama berpengalaman, level rintangan yang pernah dihadapin sama Thor itu jelas lebih besar dan berat. Tapi apakah itu bisa digunain juga buat ngukur tingkat kecerdasan dua jagoan ini? Mari kita analisa sama-sama. Secara mendasar, kalau pakai data dari Marvel nih, Thor dan Hercules sebenarnya punya tingkat kecerdasan yang setara. Tapi ada beberapa faktor yang bikin arah perkembangannya jadi berbeda. Thor punya adik angkat seperti Loki yang super licik. Terus punya kakak kayak Hela yang super kejam. Nah, dua saudaranya ini pinter dan diketahui berkali-kali sukses ngakalin Thor sampai Doski jadi mulai terbiasa dengan polanya.
Hal semacam inilah yang bikin Thor terus belajar, sekaligus ngasah kecerdasan naluriahnya buat lepas dari tipu daya musuh. Sementara Hercules sebagai anak dari dewa yang nakal dalam urusan cinta-cintaan, dia ini punya saudara dan ibu tiri yang banyak banget. Dan gak semua dari mereka itu punya hubungan baik sama Doski. Jadi supaya bisa tetap bertahan hidup, Hercules mulai lebih awas dan waspada, supaya dirinya gak celaka. Ini tentu bikin dirinya selangkah lebih di depan ya, karena dengan posisi sebagai dewa murni, Thor seringkali masih naif dan baru belajar setelah terjebak perangkap musuh. Beda dengan Hercules yang bisa sadar lebih cepat kalau musuhnya punya tipu daya yang berbahaya. Oke, sekarang mari kita bahas soal daya tahan keduanya. Ini harusnya nggak perlu lama karena baik Thor maupun Hercules ada di level yang sama dalam urusan ini. Mereka sama-sama tahan terhadap berbagai jenis penyakit, punya kulit yang kebal menghadapi segala macam senjata fana, bisa bertarung tanpa rasa lelah, mampu pulih sangat cepat setelah luka parah. Dan yang paling penting selain punya umur, butuh waktu yang benar-benar lama sampai mereka bisa kelihatan tua. Ya, ini bukan keuntungan yang berguna dalam pertarungan, tapi cukup efektif saat mereka pengen nikahin makhluk fana. Nah, tentu dengan semua keunggulan daya tahan, bukan berarti Hercules ataupun Thor gak punya kelemahan yang bisa bikin mereka terbunuh ya. Sebaliknya mereka ini malah rentan banget kalau udah ketemu beberapa faktor X. Hercules ini bisa luka bahkan mati saat dirinya terkena darah ular berkepala 9 alias Hydra. Ini udah pernah kejadian sih waktu dirinya nikah dengan perempuan bernama Deianira. Terus waktu ditembak sama Ares pakai peluru berisi darah Hydra, yang bikin darahnya ngerasain kesakitan yang ekstrim banget. Thor juga kurang lebih sama, meski gak ada zat tertentu yang bisa bikin dia luka parah atau mati. Sebagai Asgardian, Doski tetap rentan dengan penyakit sihir yang disebut Sin Unpardonable atau Warrior's Madness. Penyakit ini biasanya bakal dialamin sama semua Asgardian setelah ngebuff kekuatan hingga 10 kali lipat dalam pertarungan. Dan sebagai konsekuensinya, mereka bakal kehilangan diri sendiri sampai ngamuk-ngamuk karena sakit kepala yang hebat. Ya, dengan semua aspek yang udah kita bicarain, rasanya jelas banget siapa yang jadi pemenangnya. Cuman harus diingat lagi, ini bukan hasil mutlak ya, karena aspek yang kita adu dalam pertarungan itu terbatas banget, makanya tentu tetap butuh komentar dari kamu yang nonton untuk bikin hasilnya jadi adil dan lebih sempurna. No, I know. But he can. The rest of you may go, but not you.